Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Putri Ardana dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi pendidikan di masa pandemi. Pengertian teknologi pendidikan. Menurut ICT 2004, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai studi dan praktek yang berguna untuk memfasilitasi berlangsungnya proses pembelajaran dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek, teknologi, dan sumber daya yang tepat. Nah, sedangkan menurut KBBI, teknologi pendidikan merupakan suatu metode yang bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai semua kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga terbentuk pendidikan yang efektif. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian teknologi pendidikan yaitu suatu cara yang sistematis di dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dengan dikombinasikan sumber-sumber belajar agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, hambatan dari teknologi pendidikan di masa pandemi. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat. Nah, permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan pembelajaran tidak efektif, dan murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan guru secara utuh. Halangan belajar online selanjutnya adalah harga kuota internet yang terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Apalagi paket internet yang mahal tersebut seringkali dibatasi oleh besaran kuota tertentu. Dan tentunya tidak cukup untuk kebutuhan para siswa menjalankan video conference. Selanjutnya, proses pembelajaran secara daring masih sangat langka dilakukan di Indonesia sehingga perlu adanya adaptasi dari guru. Nah, banyak pengajar yang tidak terlalu paham menjalankan fitur pada suatu software, sehingga pembelajaran tidak maksimal. Selanjutnya, peserta didik kurang fokus dalam pembelajaran, karena banyak siswa yang bermain-main ketika belajar online, karena dirasa tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi baik guru dengan wali murid. Dan yang terakhir, media pembelajaran monoton membuat peserta didik kurang tertarik. Nah, dari beberapa hambatan tersebut, maka ada beberapa solusi. Yang pertama, disediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi kuota. Yang ketiga, diadakan pelatihan untuk pengajar dari instansinya masing-masing. Yang keempat, perhatian dari orang tua. Dan yang kelima, transformasi media pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Menurut ICT, mengartikan kata media pembelajaran sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Sedangkan menurut National Education Association atau NEA, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dari beberapa pengertian media tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kemudian ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, tampilan dibuat harus menarik. Karena jika tampilan media pembelajaran kurang maksimal, maka siswa akan malas untuk menggunakannya. Nah, oleh sebab itu, seorang pengajar apabila ingin membuat media pembelajaran harus dengan tampilan yang menarik, karena itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap tingkat psikologi atau ketertarikan siswa terhadap media yang dibuat. Selanjutnya, ciri khas harus memiliki ciri khas. Nah, ciri khas di sini maksudnya adalah media pembelajaran yang berhasil dibuat harus memiliki keunikan. Nah, keunikan media pembelajaran akan memberikan nilai plus atau nilai tambah terhadap media itu sendiri. Apalagi jika media yang digunakan itu hasil dari buatan sendiri atau original tanpa dari plagiarisme.
Selanjutnya, media yang dibuat tentunya harus mudah dipahami, dan sebuah media pembelajaran tidak bisa dikatakan baik jika dalam penggunaannya sangat menyulitkan. Nah, lebih parahnya lagi membuat siswa menjadi bingung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengajar sebaiknya membuat sebuah media pembelajaran yang mudah dalam mengaplikasikannya. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Di situ ada 4. Nah, yang pertama media audio. Macam-macam media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya yaitu radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan juga menampilkan materinya itu dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Media visual sendiri berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat kepada peserta didik. Yang ketiga, media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Nah, ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Selanjutnya, media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi atau kondisi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain yang terdapat di masyarakat. Nah, contoh dari macam-macam media pembelajaran serbaneka ini antara lain ada papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Fungsi media pembelajaran, yang pertama, pembelajaran dibuat lebih konkret. Mengapa? Karena banyak konsep-konsep abstrak yang harus dipelajari oleh siswa di kelas. Nah, cara termudah untuk menyajikan sesuatu yang abstrak adalah dengan membantu mereka menggunakan media pembelajaran yang konkret. Yang kedua, membangkitkan motivasi, di mana guru harus menggunakan media pembelajaran dengan menghidupkan suasana. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena media pembelajaran mempunyai fungsi penting atau peranan penting sebagai pembangkit motivasi belajar siswa. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera, di mana banyak peristiwa konsep atau objek yang harus dipelajari oleh siswa, tetapi untuk menyajikannya dirasa tidak mudah. Misalnya saja nih, jika guru ingin membawa siswa ke masa Perang Dunia Kedua, nah, itu guru harus menyajikan dengan media pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa memahami materi pembelajaran. Jika guru ingin menggunakan media pembelajaran yang berhasil atau efektif, maka guru harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, media pembelajaran yang sesuai akan membantu siswa memahami materi yang disajikan. Yang kelima, mengaktifkan respon siswa, di mana banyak siswa malas merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru karena gurunya itu monoton dan pembelajaran selalu sifatnya begitu-begitu saja. Kemudian yang keenam, pembelajaran ada baiknya dengan memanfaatkan media yang bervariasi dan sesuai tujuan dari pembelajaran. Siswa akan memberikan respon positif dalam proses belajar mengajar apabila pembelajaran ini dapat menarik. Kemudian peran teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Kedua, media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Peran teknologi juga dapat membantu sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Jadi, peranan teknologi pendidikan pada saat ini sangat penting, terlebih pada masa pandemi. Nah, munculnya COVID-19 mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, dengan begitu, teknologi menjadi bagian terpenting yang dapat membantu proses pembelajaran secara daring.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.